Kalian pernah kepikiran nggak, kok bisa ya bahasa, budaya, bahkan gelar kebangsawanan di Palembang itu mirip-mirip sama yang di Jawa? Apa hubungannya antara Kesultanan Palembang dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Demak atau Mataram? Ternyata, jawabannya ada pada sebuah kisah epik tentang migrasi politik, pertumpahan darah, dan ambisi untuk membangun kerajaan baru dari puing-puing kekalahan. Ini bukan sekadar cerita perpindahan penduduk biasa, tapi sebuah transplantasi genetika politik yang mengubah wajah Sumatera Selatan selamanya. Yuk, kita bedah tuntas bagaimana pelarian politik dari Jawa bisa mendirikan salah satu kesultanan paling berpengaruh di Nusantara, Kesultanan Palembang Darussalam. Semua ini bermula pada pertengahan abad ke-16 di Jawa. Kesultanan Demak, Imperium Islam pertama di Jawa, sedang berada di puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Wilayah kekuasaannya membentang luas. Tapi, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Pada tahun 1546, saat sedang memimpin ekspedisi militer di Panarukan, Sultan Trenggana wafat. Kematian mendadak ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar dan berbahaya. Disinilah benih-benih kehancuran Demak mulai tumbuh. Takhta yang kosong jadi rebutan dua faksi utama. Di satu sisi, ada Sunan Prawoto, putra sah Sultan Trenggana yang langsung naik takhta. Tapi, dia dianggap lemah oleh sebagian kalangan. Di sisi lain, ada sosok yang namanya melegenda karena ketangguhan sekaligus kekejamannya, Arya Penangsang, Bupati Jipang. Arya Penangsang ini punya dendam kesumat karena ayahnya, Pangeran Skarseda Lepen, dulu dibunuh demi memuluskan jalan Trenggana menjadi sultan. Bagi Arya Penangsang, ini adalah saat yang tepat untuk balas dendam dan merebut apa yang ia anggap sebagai haknya. Dan benar saja, konflik ini dengan cepat berubah menjadi teror. Pada tahun 1549, Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto. Tak berhenti di situ, ia juga menghabisi Pangeran Hadiri dari Jepara. Suasana di ibu kota Demak menjadi mencekam. Para bangsawan hidup dalam ketakutan. Kekacauan ini akhirnya memaksa pusat kekuasaan bergeser dari Demak di pesisir, ke Pajang di pedalaman, di bawah pimpinan Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana. Jaka Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, berhasil mengalahkan Arya Penangsang dalam sebuah pertempuran legendaris. Kemenangan ini sekaligus menandai akhir dari era Demak dan dimulainya era Kesultanan Pajang. Tapi, tidak semua bangsawan Demak mau tunduk pada penguasa baru di Pajang. Ada sekelompok priai, jumlahnya sekitar 24 bangsawan, yang menolak hegemoni Pajang. Mungkin karena loyalitas pada terah Demak yang asli, mungkin karena takut jadi korban pembersihan politik, atau enfak merasa tidak cocok dengan kultur Pajang yang lebih agraris. Dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ki Gedeng Lautan, mereka membuat sebuah keputusan radikal, pergi meninggalkan Jawa. Mereka tidak kabur begitu saja. Mereka pergi sebagai satu unit politik yang utuh, membawa serta pengikut setia, simbol-simbol kerajaan, dan yang terpenting, pengetahuan tentang cara membangun sebuah negara. Tujuan mereka, Palembang. Kenapa Palembang? Karena secara historis, Palembang punya ikatan dengan leluhur mereka, dan yang paling penting, saat itu Palembang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Ini adalah peluang emas. Jadi, kapan tepatnya para pelarian ini sampai dan menduduki Palembang? Prosesnya tidak terjadi dalam satu malam. Diperkirakan rombongan ini tiba di Palembang sekitar tahun ke-1547. Pemimpin mereka, Ki Gedeng Lautan, adalah sosok sentral di fase awal ini. Namun, nasibnya agak misterius. Ada yang bilang ia wafat di laut dalam perjalanan, sesuai namanya Sidoeng Lautan yang berarti wafat di laut. Ada juga versi yang menyebut ia sempat mendarat dan memerintah sebentar sebelum wafat. Apapun itu, tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yang dikenal dengan nama Ki Gedeng Suroto. Nah, dialah yang benar-benar menjadi peletak dasar kerajaan Palembang yang bercorak Islam Jawa. Sekitar tahun 1552, ia melakukan langkah strategis yang sangat cerdas, mendirikan pusat pemerintahan baru yang bukan cuma istana, tapi juga benteng pertahanan super kuat. Tempat ini bernama Kuto Gawang, lokasinya di sekitar area PT Pusri sekarang. Kuto Gawang ini bukan main-main. Dikelilingi dinding kayu besi setebal 30 cm dengan tinggi lebih dari 7 meter, lengkap dengan meriam-meriam yang siap menyala ke arah Sungai Musi. Ini adalah manifestasi fisik dari kekuasaan Jawa yang ditanam di tanah Sumatera.
Ki Gedeng Suro membangun sebuah Jawa kecil di Palembang. Sejarawan terkenal De Graaf bahkan mencatat bahwa pada tahun 1572, pemerintahan ini sudah begitu stabil dan mapan, hingga diakui sebagai kekuatan baru di kawasan itu. Selama sekitar 100 tahun, dari 1552 hingga 1659, Palembang eksis sebagai sebuah kerajaan. Para penguasanya menggunakan gelar-gelar Jawa seperti Ki Gede, Pangeran, atau Susuhunan. Mereka bukan cuma membangun istana, tapi juga menghadapi berbagai ancaman. Mereka menolak tunduk pada Kesultanan Mataram di Jawa yang menganggap Palembang sebagai bawahan. Mereka juga berhasil memukul mundur serangan dari Kesultanan Banten pada tahun 1596, yang menuduh Palembang masih kafir padahal motif utamanya adalah persaingan dagang. Kemenangan-kemenangan ini semakin memperkuat posisi dinasti Jawa ini sebagai pelindung tanah Palembang. Namun, era kerajaan Palembang ini harus berakhir dengan cara yang dramatis. Musuh terbesar mereka bukanlah Mataram atau Banten, melainkan kekuatan dagang raksasa dari Eropa, VOC. Ketegangan memuncak di bawah pemerintahan Pangeran Sidoing Rajek. Palembang menolak mentah-mentah permintaan monopoli dagang VOC. Puncaknya, pada tahun 1659, armada VOC menyerbu Palembang. Pertempuran sengit terjadi, tapi pertahanan Kutu Gawang yang perkasa itu akhirnya jebol juga. VOC membakar habis keraton kebanggaan itu hingga rata dengan tanah. Pangeran Sidoing Rajek terpaksa melarikan diri ke pedalaman. Era Kutu Gawang dan kerajaan Palembang pun berakhir dalam api dan kehancuran. Tapi, dari abu kehancuran inilah, Palembang justru bangkit menjadi lebih kuat. Di tengah krisis, muncul adik dari Pangeran Sidoing Rajek, seorang tokoh visioner bernama Ki Mas Hindi. Ia melakukan sebuah langkah revolusioner. Sadar bahwa gelar-gelar Jawa menyeratkan posisi di bawah bayang-bayang Mataram, ia memproklamirkan diri sebagai sultan dengan gelar Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Tahun 1659 menjadi titik lahirnya Kesultanan Palembang Darussalam. Penggunaan gelar Khalifatul Mukminin adalah sebuah deklarasi kemerdekaan politik dan spiritual yang total. Ini adalah pesan tegas kepada dunia, Palembang adalah negara Islam berdaulat, setara dengan kesultanan besar lainnya, dan tidak tunduk pada siapapun. Sultan Abdurrahman juga memindahkan pusat pemerintahan dari Kutu Gawang yang sudah hancur dan dianggap membawa sial, ke lokasi baru di sekitar kawasan Pasar 16 Ilir sekarang. Dari sinilah, Kesultanan Palembang Darussalam akan mencapai puncak kejayaannya, menguasai perdagangan lada dan timah, serta mengembangkan sistem pemerintahan unik yang menggabungkan hukum Islam dengan adat lokal melalui Undang-Undang Simbur Cahaya yang legendaris. Jadi, kalau kita runut kembali, proses pendirian Kesultanan Palembang oleh pelarian Demak ini berjalan secara bertahap. Dimulai dari pendaratan pada tahun 1547, pendirian kerajaan di Kutu Gawang pada 1552, hingga akhirnya transformasi menjadi kesultanan yang berdaulat penuh pada tahun 1659 setelah Perang Besar melawan VOC. Warisan dari migrasi politik ini masih bisa kita lihat dan rasakan sampai hari ini. Dari struktur sosial masyarakat, arsitektur makam-makam kuno, hingga yang paling jelas, bahasa. Bahasa Palembang halus atau bebaso yang penuh dengan kosakata Jawa krama adalah bukti hidup dari jejak para bangsawan Demak yang dulu melarikan diri dari kemelut di tanah leluhur mereka, dan berhasil membangun sebuah peradaban baru yang gemilang di tanah harapan. Kisah ini adalah bukti nyata betapa dinamisnya sejarah Nusantara, di mana sebuah krisis di satu tempat bisa menjadi awal dari sebuah kejayaan di tempat lain.